Nas'aluka Allahumma ya Allahu bisiri siri zati ya gawthahu Thumma bijibrila fabil masduki khairil wara turan fabisiddiqi Thumma bimaulal mustafa salmani faqasimin fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kita kali ini kita akan mencoba menguraikan tentang jalur sanad silsilah tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Minangkabau, yaitu salah satu tarekat yang menjadi pegangan dari ulama-ulama Minangkabau sejak masa dahulu sampai saat sekarang ini. Jalur sanad yang kita uraikan pada kali ini hanya sebahagian dari jalur-jalur yang ada, sekedar untuk menunjukkan bahawa tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah memang menjadi pakaian amaliyah sebagai jalan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita saksikan secara bersama. Nah, sebelum kita membahas mengenai jalur sanad silsilah tarekat Naqsyabandiyah, terlebih dahulu kita perlu melandasi pembicaraan kita pada video kali ini dengan menyebutkan beberapa literatur, beberapa bahan kepustakaan atau rujukan yang dijadikan oleh ulama-ulama Minangkabau dalam tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah ini. Nah, di antara bacaan atau referensi yang dikemukakan oleh ulama Minangkabau, yaitu di antaranya ialah Al-Maktubat Imam Ar-Rabbani. Nah, ini merupakan kumpulan tulisan-tulisan dari Imam Rabbani As-Sirhindi yang merupakan mujaddid milenium yang kedua. Kemudian selain itu ada juga kitab yang berjudul As-Sa'adatul Abdiyah. Sa'adatul Abdiyah Fima Ja'a Bihin Naqsyabandiyah. Ini ditulis oleh Syekh Abdul Majid bin Muhammad Al-Khani Al-Khalidi. Kemudian setelah itu ada Al-Hadiqah An-Nadiyah fi Tariqah An-Naqsyabandiyah wal Bahjatil Khalidiyah. Ini ditulis oleh Al-Allama Muhammad bin Sulaiman Al-Baghdadi Al-Hanafi An-Naqsyabandiyah. Nah, selain itu ada beberapa literatur lain. Di antaranya yang kita sebut yang populer ialah kitab Al-Bahjatus Saniyah fi Adabit Tariqatil Aliyah An-Naqsyabandiyah. Ini literatur yang cukup penting dan tersebar dipergunakan oleh ulama-ulama tua tarekat Naqsyabandiyah atau mursyid tarekat Naqsyabandiyah di Minangkabau. Selain itu ada kitab Ar-Rahmatul Habithah fi Dzikri war Rabithah. Ini Ahmad Husain Ad-Dawsairi. Ini merupakan salah satu khalifah daripada Maulana Khalid An-Naqsyabandi di Jabal Abi Qubais. Ini khusus menjelaskan tentang perkara atau masalah rabithah yang sering dipertanyakan. Kemudian setelah itu ada kitab yang menjadi pegangan, yaitu kitab Majmu'atur Rasail an Usulil Khalidiyah An-Naqsyabandiyah Abdiyaiyah. Nah, ini ditulis oleh Syekh Sulaiman Zudi di Jabal Abi Qubais. Ini salah seorang mursyid atau ulama tarekat Naqsyabandiyah yang masyhur di negeri Mekah. Nah, ini kitab ini pernah diterbitkan di Turki pada akhir abad ke-19 Masehi dan menjadi salah satu rujukan penting ulama-ulama Minangkabau dalam tarekat Naqsyabandiyah. Kemudian yang populer itu ialah karangan
Syekh Muhammad Amin Kurdi An-Naqsyabandi, salah seorang guru besar di Universitas Al-Azhar. Ada beberapa karangan beliau yang tersebar kemudian yang digunakan oleh para mursyid, para ulama tarekat Naqsyabandiyah di Minangkabau. Di antaranya Tanwirul Qulub yang sampai sekarang menjadi bacaan dan sangat populer sekali. Kemudian mengenai silsilah tarekat Naqsyabandiyah, ada kitab beliau berjudul Al-Mawahib As-Sarmadiyah. Ini khusus membahas tentang tarajim atau biografi dari sanad silsilah tarekat Naqsyabandiyah, mulai dari Syekh Khalid, kemudian khalifahnya, kemudian bersambung sampai kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, kemudian lanjut kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, selain itu ada beberapa karya dari Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsyabandi, Simabur, ulama Minangkabau yang kemudian bermukim di Mekah, yang menjadi khalifah daripada Syekh Abdullah Afandi di Jabal Abi Kubais. Nah, karya-karya ini dimiliki oleh ulama-ulama, dicetak di berbagai percetakan seperti di Bukit Tinggi, Maktabah Islamiyah, dan dipergunakan oleh ulama-ulama. Di antara karya beliau itu adalah yang berjudul Mawahib Rabbil Falak, Syarah Qasidah Bintil Milak. Ini unik sekali karya beliau yang merupakan syarah komentar terhadap Qasidah Ibnu Bintil Milak yang tak lain khas dalam tarekat Saziliyah, tapi beliau mensyarahnya dengan memasukkan beberapa unsur atau pembahasan mengenai tarekat An-Naqsyabandiyah Khalidiyah. Nah, selain itu ada nazam silsilah yang beliau tulis. Nazam ini dalam bahasa Arab, nazam ini sampai sekarang masih dibaca di beberapa surau mengiringi tawajuh tarekat Naqsyabandiyah. Nah, ini beberapa referensi atau literatur penting yang digunakan oleh ulama-ulama Minangkabau, ulama-ulama tarekat di Minangkabau, khususnya tarekat Naqsyabandiyah. Nah, ini menjadi bahan bacaan, bahkan menjadi salah satu maraja ketika mereka membicarakan, menguraikan tentang tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan kita mengenai jalur sanad silsilah tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah di Minangkabau. Nah, setidaknya ada 5 jalur yang akan kita bicarakan. Pertama, dari jalur yaitu Syekh Ismail bin Abdullah Al-Khalidi Simabur Al-Minangkabawi Al-Makki. Beliau adalah ulama, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ulama dari Simabur yang kemudian bermukim di Mekah, menjadi ulama di Mekah. Bahkan oleh Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, beliau ini digelari dengan min akabiril ulama al-Jawi. Jadi beliau menyebutnya ini sebagai salah seorang ulama besar Asia Tenggara yang pernah ada di Mekah Al-Mukarramah, jadi sebelum Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau yang kita kenal hari ini. Nah, beliau bahkan disebutkan sebagai salah seorang pembawa atau penyebar tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Nusantara. Nah, murid-muridnya tersebar luas. Kemudian beliau juga produktif menulis. Nah, untuk Minangkabau sendiri, hampir seluruh ulama-ulama pada abad ke-19 yang pernah belajar ke Mekah itu belajar kepada Syekh Ismail Al-Khalidi Simabur ini di Mekah. Nah, di antaranya kita sebut ulama-ulama besar abad ke-19 seperti Syekh Muhammad Tahir Barula. Itu merupakan khalifah daripada Syekh Ismail Al-Khalidi. Kemudian ada namanya Syekh Mustafa Sungai Pagu. Nah, Syekh Mustafa Sungai Pagu itu merupakan guru daripada Syekh Khatib Ali di Padang. Nah,
kita kenal itu Syekh Khatib Ali sebagai salah seorang ulama sepuh kaum tua yang juga merupakan di antara penggagas dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah, organisasi pendidikan ulama-ulama Minangkabau. Kemudian ada nama Syekh Abdul Halim Labuh, itu dari Batu Sangkar. Nah, dia merupakan ayah daripada ulama awal abad ke-20 yang terkenal, yaitu Syekh Muhammad Zain Simabur, yang kemudian menjadi mufti di negeri Perak. Nah, lalu ada lagi murid dari Syekh Ismail ini adalah Syekh Abdul Rahman Al-Khalidi Batu Hampar. Nah, tapi perlu kita bedakan, di Minangkabau khususnya di Darik ada dua nama Syekh Abdul Rahman yang dikenal. Satu Syekh Abdul Rahman Al-Khalidi Batu Hampar, ini yang lebih senior. Kemudian setelah itu ada Syekh Abdul Rahman Al-Khalidi Kumango, nah, yang lebih junior. Dua ulama ini berbeda orang, tapi memiliki hubungan kaitan keilmuan. Nah, Syekh Abdul Rahman Al-Khalidi Batu Hampar ini merupakan di antara khalifah daripada Syekh Ismail Al-Khalidi di Simabur yang berada di Mekah. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa Syekh Abdul Rahman Al-Khalidi Batu Hampar itu merupakan ulama yang luar biasa kiprahnya, terutama dalam penyebaran atau pengajaran tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Ketika beliau masih hidup, kemudian masih disambung oleh anak-anak dan kemudian cucunya, Batu Hampar merupakan salah satu benteng yang salah satu lokus atau pusat dari tarekat Naqsyabandiyah di Minangkabau. Setiap tahun orang-orang di samping belajar ilmu qiraat, belajar tilawah Al-Quran, belajar akidah Al-Asy'ariyah melalui sifat kajian sifat 20, mereka juga bersuluk di bawah atau di bawah asuhan daripada Syekh Batu Hampar ini. Nah, di samping itu Syekh Abdul Rahman Batu Hampar merupakan kakek dari proklamator RI, yaitu Muhammad Hatta. Nah, selain itu di antara murid dari Syekh Ismail Simabur ini adalah Syekh Muhammad Jamil Tungkar, ya, di Tungkar. Kemudian ada Syekh Muhammad Yetim di Padang, dan banyak lagi. Dan di antara yang perlu kita sebutkan ialah Syekh Muhammad Saleh Silungkang. Itu juga merupakan murid yang mengambil tarekat kepada Syekh Ismail Simabur. Maka oleh sebab itu Syekh Ismail Al-Khalidi Simabur ini dikenal sebagai di antara mahaguru atau Syekhul Masyaikh dari ulama Minangkabau, terkhusus dalam tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Beliau ini merupakan seorang yang allamah, orang yang alim, mutafannin, dan punya karangan-karangan yang sampai hari ini masih kita dapati dan masih kita nikmati. Nah, ini jalur yang pertama yang kita bahas, Syekh Ismail Al-Khalidi Simabur. Yang nomor dua, dari jalur sanak silsilah tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Minangkabau itu ialah melalui jalur Syekh Ibrahim Kumpulan, atau yang lebih secara lengkapnya Maulana Syekh Ibrahim bin Fatih Kumpulan, yang masyhur dengan gelar Anggwi Berlindung Kumpulan. Nah, beliau merupakan ulama yang memiliki dedikasi besar dalam tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Nah, sampai sekarang pengaruhnya itu masih luar biasa. Surau beliau, kemudian makam beliau menjadi tujuan destinasi wisata rohani atau ziarah dari berbagai belahan daerah di Indonesia ini. Nah, Syekh Ibrahim Kumpulan mempunyai beberapa murid. Nah, di antaranya itu adalah Syekh Muhammad Basir Lubuk Landur. Kemudian ada muridnya itu ialah Syekh Muhammad Yunus Tunku Sasak. Kemudian ada Syekh Muhammad Said Al-Khalidi Bonjol atau Anggwi Said, salah seorang ulama Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Begitu juga dengan
Syekh yang berada di Talu, Syekh Muhammad Yunus Tuanku Sa'sa, juga merupakan ulama Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Nah, kemudian ada Syekh Muhammad Nur Barogunong. Kemudian ada murid beliau dari Syekh kumpulan ini adalah Syekh Muhammad Saleh, beliau Padang Kandi, atau beliau Munggu di Padang Kandi, Kabupaten 50 Kota. Nah, dari Syekh Muhammad Saleh Padang Kandi, nah ada murid beliau yang sangat luar biasa, yang berpengaruh luas, yaitu Maulana Syekh Mudu Abdul Qadim Lubus. Nah, ini menjadi tonggak penting dalam tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Minangkabau, terkhusus di Daret pada abad ke-20. Syekh Mudu Abdul Qadim Lubus wafat pada tahun 1957 Masehi. Nah, ini dari jalur Syekh kumpulan. Nah, mengenai jalur ke atasnya, Syekh Ismail Al-Khalidi kemudian Syekh Ibrahim kumpulan itu sama-sama mengambil daripada Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi di Jabal Abi Kubais. Nah, Syekh Abdullah Afandi merupakan khalifah dari Maulana Khalid Naqsyabandiyah Dzil Janahain, ulama besar yang mutafannin, seorang muhaddis, seorang faqih dalam mazhab Syafi'i, juga seorang mursyid tarekat Naqsyabandiyah yang berpengaruh, sehingga ketika beliau ada dan murid-muridnya masih melanjutkan estafet dari pengajaran tarekat Naqsyabandiyah, Jabal Abi Kubais dapat disebut sebagai salah satu pusat yang tak bisa diabaikan ketika membahas tentang tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Nah, jadi keduanya itu dari, baik Syekh Ismail, baik Syekh kumpulan, itu dari Syekh Abdullah Afandi di Jabal Abi Kubais. Nah, ini dapat dari mana informasi diperoleh ini? Dari bacaan terhadap beberapa ijazah dan manuskrip, kemudian dari Nazam Tawassul yang ditulis, dikarang oleh seperti Syekh Ismail Al-Khalidi di Simabur ini. Nah, kemudian ini ada dua jalur baru. Kemudian yang ketiga yang berpengaruh luas di Minangkabau adalah Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi yang pengarang dari Majmu'atul Rasail an Usulul Khalidiyah Ad-Diyaiyah Al-Mujaddidiyah An-Naqsyabandiyah. Nah, referensi yang tadi kita bicarakan di awal tadi. Nah, Syekh Sulaiman Zuhdi itu banyak sekali mendidik, kemudian mentarbiyah murid-murid yang dari Nusantara, kemudian memberinya ijazah mandat, ijazah irsyad untuk mengajarkan tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Yang untuk Minangkabau, salah satu ulama yang mendapatkan ijazah irsyad daripada Syekh Sulaiman Zuhdi Jabal Abi Kubais ini adalah Syekh Mahmud Pintikayu di Solok Selatan. Nah, ini kita baca dari tulisan ijazah beliau, tulisan ijazah yang ditulis oleh beliau, bahwa beliau mengambil talqin, kemudian memperoleh didikan rohani, kemudian mendapatkan ijazah irsyad daripada Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Abi Kubais. Nah, Syekh Sulaiman Zuhdi nanti ada juga di bawahnya itu, kalau di Jabal Abi Kubais, Syekh Ali Ridha ya, Syekh Ali Ridha. Nah, ini Syekh Ali Ridha nanti itu mendidik beberapa murid salik dari Nusantara. Di antaranya itu ialah termasuk di dalamnya Syekh Muhammad Basir Lubuk Landur, juga pernah mendapatkan ijazah irsyad daripada Syekh Ali Ridha. Kemudian ada Syekh Hashim Buayan di Padang Pariaman, itu juga mendapatkan ijazah daripada Syekh Ali Ridha. Nah, ini jalur yang ketiga. Kemudian jalur yang keempat yaitu dari Syekh Abdul Ghani Batu Besuri. Jadi Syekh Abdul Ghani Batu Besuri, seorang ulama dari Kampar, itu mempunyai pengaruh besar juga di Minangkabau. Saya ulama-ulama yang kita sebutkan dalam tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Nah, di antara murid-muridnya yang dapat kita sebut untuk di Minangkabau seperti Syekh Zakaria Labaisati Malalu. Tapi Syekh Zakaria, beliau menurut riwayat yang kita terima itu tidak mendapatkan ijazah
daripada Syekh Abdul Ghani, tapi beliau sudah terlebih dahulu mendapatkan ijazah daripada Syekh Ja'far Pulau Gadang, juga berada di Kampar ini. Nah, kemudian ada lagi Syekh Maksum di Paso, itu juga mendapatkan juga dididik oleh Syekh Abdul Ghani Batu Wasuri. Nah, selanjutnya itu yang keempat. Kemudian yang kelima di antara jalur Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah di Minangkabau ialah daripada Syekh Abdul Wahab Rokan yang ada di Langkat. Nah, Syekh Abdul Wahab Rokan merupakan salah satu khalifah besar daripada Syekh Sulaiman Zuhdi. Nah, kemudian ada beberapa salik murid dari Minangkabau yang kemudian bersuluk di bawah asuhan Syekh Abdul Wahab Rokan dan mendapatkan ijazah darinya. Nah, di antaranya itu adalah Khalifah Rajab di Batu Bajarang, Solo Selatan. Nah, itu langsung mendapatkan ijazah daripada Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi. Nah, ini dapat kita temukan dari kitab karangannya itu yang berjudul kitab Inilah Segala Rahasia yang Halus-Halus, yang dikarang oleh Khalifah Rajab tersebut. Nah, ini pendengar teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara jalur tarekat atau tokoh-tokoh tarekat rijal tarekat Naksabandiyah di Minangkabau yang berpengaruh sekali. Nah, sangat berpengaruh. Nah, ini nanti banyak hal yang dapat kita bicarakan di sanad-sanad ini, termasuk nanti misalnya khalifah-khalifah mereka. Kalau tadi kita sebut Syekh Abdul Rahman, ada khalifahnya itu murid anak beliau langsung, yaitu Syekh Arsyad Batu Hampar. Syekh Arsyad kemudian ijazahkan kepada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Cantong. Nah, selain itu ada misalnya dari Syekh Muhammad Tahir Barula, nanti kemudian memberi ijazah, mendidik dan beri ijazah Syekh Muhammad Jamil Tungkar, Syekh Muhammad Jamil Tungkar kepada Syekh Abu Bakar Tobing Pulai. Dari Syekh Abu Bakar Tobing Pulai kemudian turun atau ijazahnya itu setelah dididik itu kepada Syekh Muhammad Sa'ad Al-Khalidi Munkah. Nah, juga merupakan tokoh sentral tarekat Naksabandiyah. Nah, di antaranya ada Syekh Muda Abdul Kadim yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, demikian teman-teman yang berbahagia mengenai jalur sanad silsilah tarekat Naksabandiyah Khalidiyah di Minangkabau. Nah, tarekat yang berpengaruh dan mempunyai dedikasi terutama dalam membangun mental spiritual ulama-ulama Minangkabau. Jikalau dalam istilah surau setelah mereka belajar akidah Asy'ariyah, kemudian belajar fikih mazhab Syafi'i, belajar tasawuf, kemudian mereka dididik atau dibimbing rohaninya melalui tarekat-tarekat ini. Termasuklah di dalamnya itu ialah tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Nah, semoga bermanfaat teman-teman yang berbahagia dan menjadi wawasan bagi kita semua bahwa negeri Minangkabau kemudian ranah kita ini adalah negeri para sufi belaka. Adapun saya pribadi, Al-Fakir Apriya Putra, kemudian diberi gelar oleh guru dengan gelar Tuan Kumudo Khalis. Saya mengambil tarekat Naksabandiyah Khalidiyah, talqin, kemudian tarbiyah rohani, didikan jiwa, riyadhah suluk, kemudian ijazah daripada guru saya dengan dua jalur. Pertama melalui jalur Syekh Mudo Abdul Kadim Bulubus, kemudian sampai ke atasnya sanad silsilah itu bersambung kepada Maulana Syekh Ibrahim Kumpulan. Kemudian jalur yang kedua, jalur Syekh Mahmud Abdullah Tarantang Harau, kemudian lanjut ke atas bertemu dengan Syekh Muhammad Sa'ad. Jalur sanadnya itu bertemu dengan Syekh Muhammad Sa'ad Al-Khalidi Munkah, kemudian berlanjut Syekh Muhammad Sa'ad, kemudian setelah itu Syekh Abu Bakar, setelah itu Syekh Muhammad Jamil Tungkar, setelah itu Syekh Muhammad Tahir Barula, setelah itu adalah Maulana Syekh Ismail bin Abdullah
Al-Khalidi As-Simaburi Al-Minangkabawi Tsummal Makki. Nah, semoga kita tetap dalam istiqomah dalam pengajaran yang diberikan oleh guru-guru ini, dan doa kita selalu ialah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap dalam rangka taubat, inabah, kemudian istiqomah di atas syariatul ghurra, kemudian tariqatul baidha. Dari pemaparan uraian kita kali ini, kita akan bertabarruk mengambil berkah dengan membaca bagian dari bait nazam yang dikarang oleh Syekh Ismail Al-Khalidi Simabur. Nazam ini diantara namanya ialah Nazam Maqamat An-Naqsyabandiyah. Nah, isi nazam ini diantaranya itu memuat tentang khususiyah. Ada beberapa yang khas dari tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah tersebut. Nah, kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza tariqu aqrabut turuqi kulliha wa man syaa zuhuri lil ajaibi izjala wa hadza bila dzikrin ilal haqqi muwassil wa dzikrun bila zulmin yuwassil wa in ala wa dzaka li anna fi hamidi tadassus wa rabbi fi awji taqaddusi wal ula fala budda min wasatin yunasibu mabda'an bihi nastafidul fayda minhu tataffula ala inna sadatit tariqati bayyanu maqamati kurbin qad alat in tamathala wa anha kanau fi urfihim bidawair jalaha mithluha kadha hina tudtala wa qad khassasu kulla bima yaktadhihi min muraqabatin wal kullu ya'ti 'alal wala wa dairatul amkani awwaluha wa hiya ala siwal bari'u tuqalu fahmila wa allaha nisfaini a'la wa asfala falil amri khuz a'la walil khalqi asfala lataifu khamsun min ulaha tabayyanat wa khamsun min as-sufla kama marra awwala wa fi as-sufli minha sayrul afaqi qad bada wa fi uluwin minha sayrul anfusi fanjala wa fil awwalil anwaru tabdu bi kharijin takhalafa minha al-lawnu wa shaklu muhmala wa fil akhiril anwaru tulqa bi batinin kadzaka tajalli waz zuhuri tahassala wa la taltafit yawman ilaiha fa innaha sya'abidhu tulhal mar'a am maqsidin ala wa dha awwala ya'til muridina marratan bisyahr fa usbu'in fa yawmin mu'attila fa fil yawmi marratun fafi kulli sa'atin ila an tawala alwaridatu fatusala wa dha adamun sama kadzaka wujudahu wa hadha fana jadabin wa lam yakum mursila wa dhaka ladais tihlaki kulli latifatin fil asli alladhi adha laha thumma mu'tala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama hadaitana lidhit tariqah antusilana lidhural haqiqah waskina asfa syarabil hubbi likai tunilana kamalal kurbi warakina fadlan ilal ihsani واختم لنا يا ربي بالإيمان